Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hasyim Asyari. Kali ini temanya tentang belajar tanpa guru. Orang-orang pada bilang belajar tanpa guru itu dia gurunya setan. Saya agak kurang sependapat ya tentang kalau orang yang belajar tanpa adanya guru itu gurunya setan. Belajar tanpa guru kalau lebih baik ya emang ada gurunya, tapi guru sendiri itu kan relatif. Kenapa kita butuh guru? Supaya kita bisa dialektika, bisa bertanya satu sama lain. Tapi sebenarnya diri kita adalah guru yang terbaik menurut saya. Dan semua bisa jadi guru, siapapun itu, apapun ya, alam pun bisa kita menjadikan guru. Cuman seberapa detail kita tentang memahami itu semua. Kan guru itu kan apa ya, universal itu. Tetapi kita butuh guru enggak? Ya kalau misalkan ada guru ya bagus, tetapi kan yang namanya pikiran kita, yang namanya logika kita itu berbeda dengan semuanya. Guru yang bagaimana dulu yang bisa disebut guru? Kalau misalkan oke lah kita belajar spiritual ya, kalau misalkan yang paling bagus mah ya ada gurunya. Kalau dalam thariqat kan itu namanya mursyid. Jadi mursyid itu pembimbing. Seorang pejalan thariqah, seorang pejalan ilmu batin, supaya seorang thariqah itu berjalan ke jalan yang benar, itu kita harus bisa bertanya kita itu mau ke arah tujuan yang mana. Tapi siapa mursyid itu? Siapa yang berani menyatakan mursyid itu benar? Jaminannya apa bahwa beliau itu seorang yang benar, bahwasanya jalannya itu benar? Semua ini kan kita sedang mencari jalan yang benar. Jadi universal gitu menurut aku yang namanya guru itu. Aku juga nyari-nyari apa dasarnya bahwa seorang yang belajar tidak ada gurunya itu bakal disebut gurunya itu setan. Apa patokannya seorang pencari ilmu, seorang yang belajar yang enggak ada gurunya dibilang gurunya itu setan? Kan kalau misalkan dalam thariqat itu sendiri murid sama murid. Jadi murid itu seorang yang
eh, ahli spiritual itu dinamakan, atau seorang yang ilmu ahli batin itu dinamakan murad. Setahu aku, kalau misalkan aku salah, saya tolong diklarifikasi. Tapi apakah kita nggak bisa gitu belajar untuk memahami itu dengan kita sendiri? Tapi kalau misalkan kita bertanya sama orang, ya sah. Kan ada pepatah, kalau misalkan kita pengen cerdas, jangan semuanya itu percaya sama guru. Guru itu dia mengajar kepada kita, tetapi kita dijadikan bahan pelajaran itu untuk mencari kebenaran. Jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya kita jangan 100% mempercayai guru itu sebagai kebenaran. Yang selebihnya itu kita cari sendiri, apakah seorang yang kita pelajari tadi itu semua itu benar gitu. Maka kalau misalkan kita dipakai logika kita tidak akan kehabisan bahan untuk mempelajari semuanya tentang apa saja kehidupan, cinta, alam, tumbuhan. Kita melihat burung berterbangan seperti orang nari, kita juga bisa dijadikan pelajaran. Kita pun jangan semuanya itu tergantung kepada guru. Malah guru itu kita jadikan bahan untuk mencari ilmu itu sendiri. Jadi oleh karena itu menurut aku, orang yang harus punya kemandirian agama, kemandirian tauhid, kemandirian ilmu yang kita yang kita amati itu, dan yang kita buat diri kita sendiri itu, yaitu harus punya kemandirian itu, kemandirian tauhid, kemandirian agama, kemandirian ilmu, kemandirian sosial. Itu harus kita bawa sendiri, jangan ketergantungan sama orang yang mempelajari, yang memberikan pelajaran itu. Sesungguhnya kan pelajaran itu kita jadikan bahan untuk mencari referensi-referensi supaya kita ada bahan untuk apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, kuncinya cerdas itu di situ. Kuncinya cerdas itu kita kepo apa yang diberikan oleh guru kita itu maksudnya apa sih? Gitu. Bukannya kita malah kayak nggak sopan atau dibilangnya nggak tahu diri, enggak. Malah kita berterima kasih untuk sama guru itu memberikan arahan, memberikan bahan. Itu sih menurut aku mah. Belajar itu kan kepada siapapun aja, sama hewan, belajar kapanpun. Kalau kita amati detail, setiap saat kita belajar dengan alam. Itu juga kan, alam itu juga kan universal sifatnya, universal yang sangat luar biasa. Alam itu semuanya ada di alam. Kalau kita teliti itu, kita hidup juga. Kalau misalkan
ada orang yang contohnya itu pendaki, dia melihat hewan, melihat apapun, dia bisa jadikan bahan itu. Nah, kalau misalkan dia dapatnya dari tumbuhan atau dari hewan, hewan itu juga kan itu guru kita, bukan hanya manusia. Dalam dunia kampus, yang namanya belajar itu suatu kegiatan dilakukan secara sadar untuk mendapatkan suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru, sehingga akan menimbulkan terjadinya perubahan perilaku dalam berpikir, masa, dan bertindak. Jadi ilmu itu yang suatu pembaruan konsep yang menimbulkan terjadinya perubahan perilaku kita dalam berpikir, dalam merasa, dan bertindak. Jadi kalau misalkan berpikir kita rubah, terus tindakan kita juga rubah, rasa kita juga rubah secara sadar, maka itulah yang dinamakan belajar itu dalam dunia kampus. Walaupun saya bukan anak kampus dan saya juga nggak pernah belajar di kampus, tetapi saya itu kan membaca, saya juga mengamati, saya juga beli buku-buku yang mungkin bisa saya pelajari tanpa saya berguru, atau tanpa saya sekolah, tanpa saya ngampus. Ya itulah guru saya itu, menurut saya ya apa yang saya pelajarin itu. Bukan kita menunggu guru dan kita nggak akan belajar, nggak juga. Jadi belajar itu kapanpun dan dimanapun, keadaan apapun belajar. Mungkin kalau misalkan guru itu guru batin yang tadi saya sampaikan, guru tauhid, guru torekot, ya paling bagus ya ada gurunya supaya kita bisa ditunjukkan jalannya. Tetapi yang berjalan itu sendiri, yang mengeksekusi itu sendiri kan kita sendiri. Guru cuman hanya bisa menunjukkan bahwa jalannya ke sini. Yang semuanya itu yang berjalan ya kita sendiri. Saya itu malah aneh kalau misalkan ada orang tua yang menitipkan anaknya, yang mempercayai anaknya 100% kepada sekolah, kepada guru-gurunya, baik itu ilmunya, pengetahuannya, budi pekertinya, agamanya, 100% diserahkan pada sekolahan. Malah saya aneh, padahal guru-guru itu yang kita percayai belum tentu ia juga paham semua itu, belum tentu paham apa yang namanya budi pekerti, agama, pengetahuan yang ingin kita ingini untuk itu semua diserahkan kepada sekolahan. Ya kata aku mah enggak relevan gitu. Soalnya kan kewajiban untuk mengurus itu semua kembali lagi kepada orang tua itu sendiri, bahwa yang
memegang hak dan kewajiban mendidik anak itu, nomor satu tetap orang tuanya. Guru itu udahlah kita percayai untuk apa yang diajarkan, ya satu dua iya, tetapi semuanya balik kepada orang tua itu sendiri tetap. Jadi jangan semuanya diserahkan sama sekolahan, sama guru-guru itu. Kasihan juga mereka, kasihan guru-guru itu, sekolahan-sekolahan itu. Udah kita tata sendiri anak-anak kita, baik itu budi pekertinya, baik itu agamanya, baik itu pengetahuannya, kita tata sendiri. Dan sebagai bantuan sekolahan itu, saya juga nggak mau kalau misalkan saya punya anak terus saya didik sendiri. Saya juga dititipkan ke sekolahan-sekolahan, ke guru-guru itu, tetapi jangan kita langsung 100% percaya bahwa semua apa yang diajarkan oleh guru itu benar, karena antar jadi stuck untuk belajar lagi. Nggak ada rasa ingin mengetahui di luar apa yang guru itu ajarkan. Dan biasa saya ini ada puisi di akhir kalimat. Saya biasa membacakan puisi. Sekarang saya bacakan puisi dari budayawan kita, Muhammad M.H. Ainun Najib. Judulnya Mahaguru. Pelan-pelan aku berdiri menghadap kiblat jagat raya. Sangat dekat menjelang wukuf waktu, aku telah berubah. Telapak kakiku kujadikan sepatu prajurit, setiap jariku kujadikan cambuk. Pusat mataku cakra anak panah, air liurku kembang wijaya kusuma. Jidatku cakrawala, lenganku bima sakti. Pusarku prana khalifah khutullah. Kelaminku matahari, tulangku punggungku pangkat sayap semesta, lututku salib silang tawasul gravitas. Ubun-ubunku pembayang 1000 galaksi. Adamku tegak teguh, Ibrahimku garis mata angin. Musaku tiang bumi, Nuhku mendalam. Isaku kelam, Muhammadku wali nikah. Imanesi dan trandensi, penyambung awal dan akhir, pemersatu ada dan tiada. Iradatku amal iradatku, kun dalam fana, fana dalam fayakun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.